Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Saham Syariah ya? Baik, selamat datang di channel kami Investor Soleh Kaya dan Dermawan ya. Ini doa buat kita semuanya menjadi investor yang sukses ya, yang soleh, yang kaya, dan dermawan yang mau berbagi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. Baik, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda ya. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam kondisi pandemi ya, bahkan kemarin 2020 ya, akhir tahun 2020 saham-saham melejit, kemudian sampai sekarang masih merasakan dampak daripada naiknya harga saham ya. Tentunya ini suatu peluang tersendiri bagi kita untuk mengambil peluang dari saham-saham syariah ya. Baik, ya kami juga mendapatkan ya keuntungan dari saham syariah ini antara ya mungkin 14% sampai bahkan tertinggi 150% ya dari Kimia Farma ya. Dan dari saham-saham yang lain nantinya masih banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan dari tren kenaikan harga saham tersebut ya. Ya, jika Anda ingin investasi saham syariah dan bagaimana cara memilih saham yang baik ya, kami bisa memberikan satu edukasi ya. Silakan bisa menghubungi kami di 0818 957 579 ya. Kami juga mengadakan training-training saham dan membuat klub saham syariah ya. Silakan bagi teman-teman yang belum memiliki klub saham bisa bergabung melalui formulir yang ada ya pada kolom deskripsi di bawah ya. Anggota klub akan mendapatkan update dan rekomendasi saham yang potensial ya. Disclaimer on ya, semua video ini kami buat adalah untuk edukasi dan memasyarakatkan mengenai menariknya investasi saham syariah ya. Semua keputusan jual beli daripada investor adalah tanggung jawab investor sendiri ya. Kami membantu menganalisis saham-saham syariah pilihan. Silakan like, subscribe, and share video ini untuk dapat terus mendapatkan update dari kami dan semakin memperluas masyarakat yang berinvestasi di saham syariah. Demikian, silakan bisa mengikuti video berikut ya, ulasan-ulasan yang kami berikan. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat ya atau menganalisis saham konstruksi ya. Ya, mungkin hari ini naik pesat 10% sampai 14% ya. Ya sebelumnya kami sampaikan selamat kepada member kami yang telah kami rekomendasikan hari ini ya, yang membeli saham Wika ya, Adikarya, PTPP, Waskita. Hari ini melesat cukup tajam ya, 7 sampai 14%. Ya, ada apa dengan saham konstruksi yang kemarin sebenarnya sempat ARB semua ya, ARB berjamaah. Kelihatan downtrend, tapi hari ini berbalik arah menjadi uptrend kembali ya. Ya, jadi kabar terbaru adalah memang Presiden telah melantik ya anggota Dewan Pengawas daripada Lembaga Pengelola Investasi ya, atau yang sering disebut sebagai Sovereign Wealth Fund itu ya, SWF ya. Jadi istilah yang resmi formalnya adalah Lembaga Pengelola Investasi ya. Pada siang tadi ya, Rabu 27 Januari 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ya, di mana anggota Dewan Pengawas yang dilantik adalah pertama Menteri Keuangan ya, Bu Sri Mulyani merangkap ketua, kemudian Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sebagai anggota ya, kemudian Pak Haryanto Sahari, Pak Yusuf Magas, dan Pak Siril Nur Hadi ya, ini masing-masing punya jabatan tersendiri ya, anggota sampai periodenya masing-masing.
Jadi untuk diketahui bahwa lembaga pengelola investasi ini merupakan lembaga pengelola dana abadi investasi dalam negeri yang dibentuk oleh undang-undang ya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan ya dan sebagainya. Jadi memang ini dibentuk khusus untuk mengelola dana abadi investasi ya di mana memang juga mengundang dari beberapa investor asing ya di mana salah satu proyek yang sedang digalakkan pemerintah adalah memang membangun infrastruktur ya. Makanya SVF ini sebenarnya sangat dinantikan kemarin terkait dengan saham-saham konstruksi ya karena kan nanti setelah SVF berjalan dan efektif dengan dilantiknya Dewan Pengawas ini nanti akan dipilih direksinya ya dan segera akan bertugas untuk menjalankan tugas SVF atau LPI ini gitu kan ya. Jadi dengan adanya pelantikan ini tentunya akan membawa angin segar terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia ya. Maka saham konstruksi pada hari ini langsung melejit ya. Jadi kalaupun dilihat dari sentimennya kemarin sebenarnya sudah kelihatan downtrend ya. Karena memang belum ketahuan sebenarnya kapan ini SWF atau LP ini akan mulai efektif ya kan. Baru tadi terdengar siaran dari kepresidenan bahwa memang tadi siang Pak Jokowi melantik Dewan Pengawasnya ya artinya kan sudah mulai efektif ya sudah disumpah berarti sudah mulai bekerja. Nah, ini tinggal memilih direksi dan minggu depan diharapkan sudah mulai bekerja. Makanya direspon positif oleh investor dengan kenaikan saham-saham di bidang konstruksi ya. Sebagai contoh Wika ya, PTPP, kemudian Adikarya dan Waskita ya semua melejit ya. Jadi kelihatan di sini memang contohnya Wika ya, Wika sudah menyentuh di level supportnya ya. 1.700-an kemudian kalau tidak ada pelantikan SWF tadi memang akan turun terus ya. Tadi kan sempat turun ya untuk Wijaya Karya memang sempat turun ya. Menyentuh ARB kembali tadi ya di 1605 ya. Namun dengan diberitakannya pelantikan SWF artinya ini sudah mulai bekerja dan bisa mulai kembali diharapkan SWF ini LPI terhadap progres pengembangan daripada badan-badan atau BUMN di sektor konstruksi ya yaitu Wijaya Karya ya. Kemudian Waskita Karya, PTPP, dan Adikarya. Karena kan dengan adanya SWF ini, nanti proyek-proyek konstruksi akan menggeliat kembali ya. Selama ini kan karena kebutuhan funding ya, pembiayaan untuk konstruksi yang mungkin agak tersendat karena sudah demikian berat ya, kondisi keuangan Wijaya Karya, Adikarya, dan semuanya ya. Karena terbatasnya anggaran pemerintah dan juga mungkin keuangan BUMN juga mulai terbatas ya. Makanya di sini dengan adanya SWF atau LPI ini akan mendorong investor untuk masuk ya. Katakanlah contohnya Waskita yang pernah saya bahas di video lain. Di mana Waskita akan menjual atau menginvestasi saham tolnya kan ya. Kurang lebih nilainya 11 triliun. Ya. Artinya kan kalau misalnya Waskita ini berhasil mendapatkan dana itu dari SWF jadi investor asing bisa membeli jalan tol itu lewat langsung ya atau lewat SWF ya diperantarai atau dijembatani oleh SWF ya. Jadi kayak pool of fund gitu ya untuk pengumpulan dananya di SWF nanti SWF akan membeli daripada aset daripada Waskita ya. Nah, tentunya dengan adanya SWF segera efektif ya. Kondisi keuangan Waskita yang cukup berat ya. Ini tidak masuk saham syariah ya. Karena memang debt to equity rasionya cukup tinggi ya, 6 kali. Karena ini cukup berat karena memang utangnya sudah cukup besar. Kata Pak Lo Keng Hong kan benar bahwa memang BUMN konstruksi itu utangnya sangat besar gitu kan. Maka beliau tidak mau investasi di konstruksi ya dan mengakibatkan saham-saham berguguran ya kemarin. Namun dengan adanya SWF ini menjadikan
ya kondisi keuangan hutang yang berat tadi sedikit ya mungkin bisa teratasi lah gitu ya. Katakanlah dengan utang 91 triliun ya dengan divestasi jalan tol ya 11 triliun itu mengurangi tingkat hutang daripada waskita misalnya ya. Sehingga tentunya kasnya akan cukup untuk membayar operasional ya, untuk membayar hutang, kemudian apa dan untuk pengembangan ekspansi proyek-proyek konstruksi berikutnya. Itu contoh dengan adanya SWF ini bisa mengurangi beban keuangan daripada BUMN sektor konstruksi. Makanya Waskita, Wika itu semua melejit ya karena ini sebenarnya utangnya udah cukup tinggi ya kan, sama Wika, Wijaya Karya juga utangnya 3 kali gitu kan. Ya ini artinya memang dengan adanya SWF ini diharapkan Wika mendapatkan proyek-proyek kembali untuk konstruksinya, mungkin pembiayaannya sudah ada di APBN gitu kan, 400 triliun ya kurang lebih. Maka saham-saham konstruksi diharapkan kembali melejit ya di mengulangi kurang lebih tahun 2016-an ya ketika Pak Jokowi pertama kali menjabat itu memang saham-saham konstruksi lagi melejit ya. Jadi kami rekomendasi buy untuk konstruksi ini ya. Kelihatan sudah mulai berbalik arah untuk melanjutkan tren penguatannya kembali ya. Dengan target jangka panjang untuk Wijaya Karya ya. Pernah mencapai posisi sekitar 3.000 ya. Jadi sekarang posisinya 1965 ya, 1965. Jadi bisa ke 3.000 katakanlah dengan adanya proyek-proyek depan itu ya. Jadi masih punya potensi ya hampir 100% ya kenaikan Wijaya Karya. Jadi teman-teman sobat saham syariah bisa buy Wika ya, PTPP ya. Sama PTPP juga cukup tinggi nih, targetnya di kisaran 4.100 ya. Jadi sekarang posisinya di 1.860 ya. Jadi masih punya potensi 100% kenaikan ke 4.000 ya. Adikarya juga demikian ya. Jadi ini sebagai salah satu alternatif yang investasi yang baik ya. Adikarya sekarang posisinya 1.570. Jangka menengah panjang target ke 2.700 ya. Mungkin sampai 3.000. Artinya masih 100% juga. Sama Waskita juga sama ya. Sekarang posisinya 1.630 ya. Posisi tertinggi pernah di 3.000 juga. Jadi kurang lebih 100%. Jadi ada potensi multi bagger gitu kan ya. Saham-saham sektor konstruksi yang bisa diperhatikan oleh para investor ya. Potensi kenaikan daripada saham-saham multi bagger yang sektor konstruksi ya. Ya termasuk anak-anak perusahaannya, Waskita Beton ya, WSBB ya. Weton dan sebagainya juga punya potensi ya. Tapi kalau induknya memang lebih kenaikannya untuk anak-anak perusahaan lebih tinggi lagi ya. Ini 386 pernah tertinggi di 1.000-an ya. Jadi 3 kali lipat malah justru sekarang Weton ya, WSBB dan sebagainya ya. Ini juga punya potensi untuk melanjutkan tren penguatan ya. Jadi teman-teman sahabat saham syariah di tengah indeks yang lagi turun ya, tapi mesti tetap ada saham-saham yang berpotensi untuk berbalik arah dan melanjutkan kenaikan kembali ya. Jadi kami ulangi rekomendasinya adalah buy ya untuk saham-saham sektor konstruksi, Wika, Adikarya, PTPP, Waskita. Ya Waskita tidak syariah, tapi kalaupun nanti menjadi divestasi jalan tolnya dan punya cukup untuk bayar hutang ya, tentunya ini akan kembali menjadi saham syariah ya. Ya, saya kira itu sobat saham syariah, semoga profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.